Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Disebut cuma narasi ke Sekjen PBB, Anies banjir kritikan. Dilansir dari berbagai sumber, Anies menekankan kembali peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan. Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota, ujar Anies dalam paparannya. Hal tersebut, kata Anies, telah dilakukan di kota-kota seluruh dunia dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan implementasi aksi iklim. Kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi, ucap dia. Anies juga menjelaskan Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan, kata dia, Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050. Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi kota berketahanan iklim. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit. Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan, dan kami ingin melanjutkan lebih jauh, tutur Anies. Lebih lanjut, Anies juga langsung memberikan 2 usulan kepada Sekjen PBB terkait hal apa saja yang bisa dilakukan PBB untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi karbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Karenanya dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan. Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota, dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution atau NDC dari aksi iklim, usul Anies. Namun di lain sisi, anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP Pantas Nainggolan menyoroti beberapa pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam forum internasional C40 Cities yang dihadiri oleh puluhan pimpinan dunia dan Sekjen PBB pada 16 April lalu. Sebagai informasi, forum ini fokus membahas mengenai isu lingkungan, khususnya perubahan iklim di kota-kota. Pantas menyoroti pernyataan Anies yang menyampaikan komitmennya untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi warga Jakarta. Kedua, mengenai komitmennya untuk membuat Jakarta sebagai kota berketahanan iklim dan targetnya untuk mencapai zero low emission pada tahun 2050. Menurutnya, Anies harus membuktikan ucapannya dalam forum itu. Tindakan dengan ucapan harus seiring, harus satu tarikan nafas. Sebagai kepala daerah, apa yang sudah dia lakukan terhadap DKI Jakarta? Kebijakan low emission kan sudah dari dulu. Presiden Jokowi juga yang awalnya memerintahkan, kata Pantas saat dihubungi merdeka.com pada Senin 19 April 2021. Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengatakan, apa yang diucapkan Anies sebenarnya hanyalah pengulangan dari target-target Presiden Joko Widodo, seperti komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota rendah emisi karbon. Selain itu, program-program yang dijalankan untuk mewujudkan langit biru Jakarta, kata dia, juga merupakan warisan dari pemimpin Jakarta terdahulu, termasuk peralihan transportasi pribadi ke publik yang sedang ia gencarkan. Kan dia atau Anies hanya melanjutkan saja. Konsep transportasi massal yang ia sebutkan itu kan sudah dimulai dari zaman Pak Sutioso, ujarnya. Pantas bahkan bertanya-tanya kontribusi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, beberapa program terkait lingkungan yang Anies banggakan merupakan program-program standar yang memang seharusnya dilakukan oleh kota yang ramah lingkungan. Saya melihat apa yang dilakukan standar-standar saja. Pembuatan jalur sepeda, uji emisi kota tua, memang seharusnya begitu. Itu bukan sesuatu yang visioner, tidak ada yang spesial, kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta itu. Selain itu, dia juga menyoroti kualitas udara di Jakarta belum bisa dikatakan baik, seperti apa yang selama ini sering diklaim oleh Anies. Seperti yang diketahui, Anies juga kerap kali membagikan foto langit biru Jakarta di akun Instagramnya. Berdasarkan pantauan dari merdeka.com, dalam website ikair.com, kualitas udara di Jakarta pada hari Senin 19 April pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat terpantau berada pada angka 118 dan masuk ke dalam kategori unhealthy atau tidak sehat. Di Indonesia, Jakarta menempati urutan pertama kota dengan kualitas terburuk. Di urutan kedua ada Batam dengan indeks 103, kemudian Bandung dengan angka 97. Jadi, kita jangan melihat orang hanya dari apa yang dia katakan, tapi mari kita melihat orang, apalagi pejabat, dari apa yang dia lakukan, ujarnya. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.